Oke, video kali ini saya akan membahas dua motor naked 250cc 2 silinder dari Yamaha, yaitu MT25 generasi pertama dan kedua. Saya bahas dua motor ini karena ada yang request untuk membandingkannya. Mungkin lebih tepatnya, apa saja perubahan dari generasi pertama ke generasi keduanya. Oke, seperti biasa saya akan membahas dengan beberapa poin ya. Untuk itu jangan di skip-skip videonya dan tonton sampai habis. Bicara desain, memang keduanya ada perbedaan paling signifikan pada bagian depan ke tengah ya. Dari depan, yang generasi pertama kalau untuk saya pribadi kurang kekar, malah cenderung seperti motor 150cc. Sedangkan yang generasi kedua malah sebaliknya, terlihat kekar dan lebih sesuai untuk kelas 250cc. Kalau bagian tengah sih nggak terlalu banyak perbedaan, terutama bagian bawah tangki ya. Yang generasi pertama lebih banyak lekukan dan berlubang, sedangkan generasi kedua terkesan polos. Lalu untuk belakangnya sih cenderung sama ya, kecuali behel, karena di generasi pertama ada, sedangkan di generasi kedua tidak ada. Jadi untuk desain, saya lebih suka generasi kedua, lebih kelihatan pas dan sesuai untuk motor naked 250cc. Sekarang saya akan membandingkan dimensi kedua motor ini. Untuk mempersingkatnya, saya akan ganti namanya menjadi V1 dan V2 ya. Panjang keduanya sama, yaitu 2090 mm. Lebar V1 745 mm, sedangkan V2 755 mm. Tinggi V1 1035 mm, sedangkan V2 1071 mm. Berat kedua motor ini sama, yaitu 165 kg. Jarak sumbu roda masih sama, yaitu 1380 mm. Jarak terendah ke tanah pun juga sama, yaitu 160 mm. Tinggi tempat duduk juga sama, yaitu 780 mm. Jadi secara dimensi memang hampir sama saja ya, hanya beda di lebar dan tingginya saja. Tapi ya tetap lebih besar yang V2. Rangka kedua motor ini masih sama persis ya, pakai teralis atau Yamaha menyebutnya dengan rangka diamond. Ya memang sih, yang generasi kedua ini bukan all new, tapi juga tidak sekedar facelift. Lebih disebut new saja. Sekarang saya akan bandingkan spesifikasi mesin kedua motor ini. Apakah sama persis atau ada perbedaan? Untuk kapasitas mesin V1 249cc, sedangkan V2 250cc. Konstruksinya sama, 2 silinder DOHC 8 klep berpendingin air. Diameter kali langkah juga sama, 60 x 44,1 mm. Rasio kompresi juga sama, 11,6:1. Cocok pakai bahan bakar oktan 95. Tenaganya sama, 35,5 HP di 12.000 rpm. Limit putaran mesin juga sama di 14.000 rpm. Torsi V1 22,6 Nm di 10.000 rpm, sedangkan V2 23,6 Nm di 10.000 rpm juga. Untuk transmisinya juga sama, yaitu 6 speed. Jadi untuk mesin sih sebenarnya nyaris sama, cuma beda di torsi yang lebih besar yang V2. Untuk lampu kedua motor ini juga banyak perbedaan. Dari lampu depan terutama lampu dekat dan jauh, MT25 V1 masih halogen, sedangkan MT25 V2 pakai LED proyektor lamp. Lalu untuk DRL-nya sama-sama LED. Kemudian sein di MT25 V1 pakai halogen, sedangkan MT25 V2 sudah LED. Dan bentuknya saya suka sih. Untuk lampu belakang dan rem ini masih sama, karena tidak ada yang berubah, namun sudah LED. Bentuknya juga keren, mirip MT07. Jadi untuk lampu saya lebih suka MT25 V2 karena lebih keren dan lebih modern. Untuk speedometer kedua motor ini juga ada perbedaan bentuk ya. Di MT25 V1 pakai perpaduan analog dan digital, sedangkan MT25 V2 full digital. Oke, kita sebutkan satu persatu info yang ditampilkan ya. Di sini ada penunjuk putaran mesin. Bedanya di V1 pakai analog, sedangkan V2 pakai digital. Lalu ada penunjuk sisa bahan bakar, suhu,
jam, pergantian oli, kecepatan, dan odometer. Nah, di odometer ini kita bisa rubah menjadi trip total, trip 1 dan 2, konsumsi bahan bakar real time dan rata-rata. Kemudian ada lampu indikator, misal sein, lampu jauh, netral, cek engine, shift light, dan indikator oli kalau sudah naik. Nah, yang beda di sini itu indikator sein V1 menjadi 1, sedangkan V2 terpisah kanan dan kiri. Dan di sini ada tombol untuk menyetel jam dan odometer. Jadi untuk speedometer sih infonya sama lengkapnya ya. Tapi untuk tampilan lebih suka yang V2 karena lebih keren dan mirip MT-10. Kunci kedua motor ini modelnya sama persis, bahkan peletakannya juga. Dan ini tidak dilengkapi pengaman magnet atau lainnya. Jadi harap hati-hati kalau parkir di tempat yang kurang kondusif. Untuk kaki-kaki juga sama saja, hanya beda di suspensi depan. Yang MT25 V1 pakai teleskopik, sedangkan V2 pakai upside down. Namun diameter as yang V1 lebih besar, yaitu 41 mm. Sedangkan V2 37 mm. Untuk lainnya masih sama persis ya. Velg palang 5 bentuk Y dengan lebar depan 2,75 inch dan belakang 4 inch. Ban pakai IRC Roadwinner dengan ukuran depan 110/70 x 17 dan belakang 140/70 x 17. Rem disc dengan kaliper depan 2 piston dan belakang 1 piston. Lalu swing arm juga sama dan sama-sama tidak ada hager. Jadi untuk kaki-kaki saya lebih suka MT25 V2 karena secara tampilan lebih kelihatan big bike look. Ya meskipun diameter asnya lebih kecil dari yang V1 ya. Untuk tangki bahan bakar, keduanya sama-sama full dilapisi cover ya, tapi bentuknya berbeda. Di MT25 V1 bentuknya lebih kurus namun tinggi, sedangkan MT25 V2 lebih rendah tapi lebih kekar. Meskipun berbeda bentuk, tapi kapasitasnya sama yaitu 14 liter. Jadi untuk tangki bahan bakar, secara tampilan saya suka MT25 V2 karena lebih kelihatan kekar dan besar. Untuk tombol-tombol di stang sih secara tampilan dan kelengkapan juga beda ya. Di MT25 V1 bentuknya seperti di Yamaha Bison ya. Beda dengan MT25 V2 yang lebih modern dan mirip dengan kakak-kakaknya dan motor naked Yamaha 150cc nya. Untuk tombol sebelah kanan di MT25 V1 ada engine kill switch dan starter. Sedangkan di MT25 V2 ada engine kill switch yang jadi satu dengan starter dan ada tombol hazard. Lalu untuk tombol sebelah kiri sama, ada pas beam, lampu dekat dan jauh, sein juga klakson. Jadi untuk tombol-tombol di stang saya suka MT25 V2. Selain secara tampilan lebih keren, juga lebih lengkap. Untuk spion meskipun keduanya sekilas terlihat sama, tapi kalau kita lihat lebih detail itu beda. Yang beda itu ada pada tangkainya. Di MT25 V1 itu modelnya bercabang dan katanya ini bisa kita setel panjang pendeknya tangkai. Dan ini adalah spion khas keluarga MT ya. Sedangkan di MT25 V2 ini tangkainya lurus atau menyambung. Jadi seperti spion-spion motor biasa sih. Tapi untuk daun atau cerminnya sendiri kelihatan sama saja ya di kedua motor ini. Jadi untuk spion saya lebih suka MT25 V1 karena lebih unik dan khas keluarga MT. Posisi berkendara kedua motor ini sih nggak terlalu berbeda ya. Jangkauan kaki ke tanah sama, posisi footstep sama, joknya juga sama-sama empuk dan lega. Yang beda itu pada jangkauan tangan ke stang ya. Di MT25 V1 itu lebih turun karena racer stangnya rendah, jadi badan lebih membungkuk. Sedangkan yang MT25 V2 itu lebih naik karena racer stangnya lebih tinggi, jadi badan lebih tegak. Untuk stangnya sendiri sih kelihatan sama-sama saja ya, sama-sama lebar. Jadi untuk posisi berkendara, saya lebih suka MT25 V2 karena badan lebih tegak yang membuat lebih nyaman dikendarai.
Untuk posisi penumpang, berhubung ini sama saja, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang membedakan hanya jarak antara penumpang dan pengendara yang selisih sedikit saja, karena faktor perbedaan posisi berkendaranya. Kemudian di V1 ada behel yang memang di momen tertentu berguna untuk penumpang. Jadi untuk posisi penumpang meskipun hampir sama, saya lebih suka MT25 V1 karena adanya behel itu sih. Nah, bicara handling, kalau dipakai jalan lurus terutama kecepatan tinggi lebih stabil MT25 V1, dan kalau dipakai belok-belok juga lebih ringan MT25 V1. Di MT25 V2 itu kalau dipakai jalan lurus kecepatan rendah memang stabil, tapi kalau dipakai di kecepatan tinggi itu stangnya nggak bisa tenang, terutama melewati jalan yang tidak rata. Kalau untuk dipakai belok-belok rasanya lebih berat ya. Ya karakter khas suspensi upside down sih. Badan juga harus mengikuti kemana arah belokan motor ini. Mengenai konsumsi bahan bakar, kedua motor ini tidak terlalu beda ya. Berdasarkan motor yang saya review ini, di MT25 V1 menghasilkan 22,7 km per liter, sedangkan MT25 V2 29,4 km per liter. Ya memang ya, tadi selisihnya jauh. Tapi memang kedua motor tadi dipakai oleh masing-masing owner dengan gaya berkendara yang berbeda ya pastinya. Jadi ya umum lah untuk karakter mesin 2 silinder sport memang sekitar angka tersebut. Oke, mungkin itu saja ya perbandingan atau perubahan Yamaha MT25 generasi pertama dengan generasi kedua. Semoga video saya ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli antara kedua motor ini. Untuk review lengkap kedua motor ini, kalian bisa lihat link di deskripsi. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanro038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.